Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 377. Sebenarnya lah bahwa Ki Lurah Branjangan telah kembali dari tanah perdikan Menoreh. Ketika ia melihat Gelagah Putih dan Rara Wulan datang, maka ditinggalkannya tanaman yang sedang disianginya di sudut halaman. "Kek," sapa Rara Wulan. "Kau tidak pernah lagi mengurusi tanaman di halaman ini." Pohon soka itu hampir saja menjadi layu karena tidak pernah disiram lagi. Sedangkan pohon ceplok piring di sudut tidak mau lagi berbunga, berkata Ki Lurah. "Bukankah aku sedang sibuk, Kek?" jawab Rara Wulan. Ki Lurah tersenyum. Katanya, "Seharusnya kau dapat membagi waktu. Tetapi kakek tahu bahwa aku tidak dapat memperhitungkan waktu dengan baik. Setiap saat aku dituntut untuk melakukan sesuatu," berkata Rara Wulan. Ki Lurah justru tertawa. Sementara Rara Wulan mengerutkan dahinya sambil bertanya. "Kenapa kakek tertawa? Kau baru melakukan permainan anak-anak remaja itu saja sudah merasa tidak ada waktu untuk keperluan yang lain. Apalagi jika pada suatu saat kau mengemban tugas yang jauh lebih berat. Bukan saja pelaksanaannya, tetapi juga tanggung jawabnya," berkata kakeknya. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi ia langsung masuk ke ruang dalam. "Marilah, duduklah." Ki Lurah mempersilahkan Gelagah Putih. Gelagah Putih pun kemudian telah naik ke pendapa. Ki Lurah masih membersihkan tangan dan kakinya. Baru kemudian ia pun telah naik ke pendapa pula. "Kapan Ki Lurah kembali dari tanah perdikan?" bertanyanya Gelagah Putih. "Baru kemarin," jawab Ki Lurah. "Apakah Pangeran Mangkubumi dan Ki Patih Mandaraka juga bermalam di tanah perdikan?" bertanya Gelagah Putih. Ki Lurah menggeleng. Jawabnya, "Tidak." Demikian upacara selesai, maka keduanya bersama sekelompok pengiringnya telah kembali ke Mataram. "Sayang sekali," desis Gelagah Putih. "Sebenarnya aku ingin sekali menyaksikannya. Tetapi sebagaimana pernah aku katakan, saat itu kelompok Gajah Liwung sedang menghadapi persoalan yang panas." "Aku sudah menyampaikannya kepada Agung Sedayu," jawab Ki Lurah. "Apakah Kakang Untara sempat datang?" bertanya Gelagah Putih pula. "Tidak. Tidak ada orang lain yang datang, selain para pemimpin dari Mataram. Suandaru juga tidak. Bahkan gurunya juga tidak," jawab Ki Lurah. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti bahwa Agung Sedayu yang hatinya agak tertutup itu dengan sengaja tidak memberitahu siapapun juga. Tetapi hal itu tidak mengurangi nilai dari upacara itu, berkata Ki Lurah Branjangan. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Satu kebanggaan telah meledak di tanah perdikan Menoreh. Agung Sedayu yang sudah dianggap keluarga sendiri bagi tanah perdikan Menoreh, telah mendapat kepercayaan yang cukup besar dari Mataram, sehingga mendapat kedudukan yang tinggi di lingkungan keprajuritan di Mataram. "Syukurlah," berkata Gelagah Putih. Ia pun kemudian menyatakan niatnya untuk pergi ke tanah perdikan Menoreh. "Apakah keadaan kelompokmu sudah tidak gawat lagi?" bertanya Ki Lurah Branjangan. "Ki Wirayuda memerintahkan kelompok kami untuk menghentikan kegiatan sekitar sepekan. Jika dalam sepekan ada kegiatan kelompok Gajah Liwung, maka jelas itu bukan kelompok kami," jawab Gelagah Putih. Ki Lurah Branjangan mengangguk-angguk. Katanya, "Satu usaha yang baik. Mudah-mudahan akan segera jelas. Selama tidak ada kegiatan apapun, aku akan pergi ke tanah perdikan Menoreh. Sementara, Sabung Sari dapat mengamati keadaan di sini," berkata Gelagah Putih. Ki Lurah Branjangan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ternyata kau dapat memanfaatkan waktu dengan baik." Namun tiba-tiba saja Rara Wulan keluar pula ke pendapa dan duduk di sebelah kakeknya sambil berkata, "Kek, aku akan pergi ke tanah perdikan Menoreh." Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Ia tidak mengerti maksud cucunya itu. Karena itu, maka ia pun bertanya, "Apakah kau akan pergi bersama Gelagah Putih?" "Tidak. Gelagah Putih pergi sendiri." "Aku akan pergi sendiri," berkata Rara Wulan. "Aku tidak mengerti," jawab Ki Lurah kemudian. "Gelagah Putih nampaknya tidak senang pergi bersama aku," jawab Rara Wulan. "Ia berusaha untuk menghalangi kepergianku ke tanah perdikan Menoreh. Mungkin ia akan membujuk kakek untuk melarang aku pergi." Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun bertanya kepada Gelagah Putih. "Apa yang sebenarnya terjadi?"
Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Dengan sendat ia mencoba menjelaskan sikapnya karena keinginan Rara Wulan akan ikut bersamanya pergi ke Tanah Perdikan. Ki Lurah Beranjangan mendengarkan keterangan Gelagah Putih sambil mengangguk-angguk. Namun demikian Gelagah Putih selesai, maka Ki Lurah berkata, "Jadi Rara Wulan akan pergi bersamamu ke Tanah Perdikan?" "Tidak," jawab Rara Wulan. "Sudah aku katakan, aku akan pergi sendiri ke Tanah Perdikan menoreh." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Tetapi Ki Lurahlah yang kemudian berkata, "Jika kau pergi sendiri, aku tidak akan mengizinkannya." "Maksud kakek?" bertanya Rara Wulan. "Jika kau pergi bersama Gelagah Putih, baru aku dapat melepaskanmu," berkata Ki Lurah. "Sebagaimana kau tahu, sekarang keadaan di Mataram menjadi semakin gawat dengan hadirnya sekelompok orang yang belum dikenal dengan pasti. Para petugas sandi masih dibingungkan oleh kehadiran kelompok Gajah Liwung yang sebenarnya, yang tiba-tiba saja ada di antara kelompok-kelompok anak muda, namun dengan watak yang berbeda. Tetapi kemudian kelompok Gajah Liwung itu menjadi kabur karena kedatangan orang-orang baru yang tidak dikenal itu." "Maksud Ki Lurah, sekelompok orang dari padepokan yang jauh itu?" bertanya Gelagah Putih. "Untuk sementara mereka disebut demikian," jawab Ki Lurah. "Kami sudah berhubungan dengan Ki Wirayuda," jawab Gelagah Putih. "Tetapi nampaknya Ki Wirayuda juga belum pasti terhadap kelompok ini. Nah, karena itu maka aku berkeberatan jika Rara Wulan pergi sendiri ke Tanah Perdikan," berkata Ki Lurah kemudian. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara Rara Wulan menundukkan kepalanya. "Nah, aku ingin keteranganmu Rara Wulan. Apakah kau tetap akan pergi sendiri, atau akan pergi bersama-sama dengan Gelagah Putih?" bertanya Ki Lurah. Rara Wulan masih saja termangu-mangu. Ia tidak segera dapat menjawab pertanyaan kakeknya. Namun Ki Lurah kemudian mendesaknya. "Jawablah Wulan. Aku ingin ketegasanmu agar aku dapat menentukan sikap." Rara Wulan memang tidak dapat segera menjawab. Tetapi kakeknya berkata, "Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak menjawab, maka aku menganggap bahwa kau tidak akan berangkat ke Tanah Perdikan." Tetapi ketika Ki Lurah mulai menghitung, maka ia pun mulai tertawa melihat kebingungan Rara Wulan, sehingga tiba-tiba saja Rara Wulan telah bergeser mendekat dan mencubitnya sekeras-kerasnya. "Kakek mengganggu aku. Semua orang mulai mengganggu aku." "Wulan," desis Ki Lurah. "Sakit." "Tetapi kakek membuat aku menjadi bingung," berkata Rara Wulan dengan suara dalam. "Tidak Wulan," jawab kakeknya. "Aku tidak bermaksud mengganggumu. Tetapi aku benar-benar tidak dapat mengizinkan kau pergi sendiri. Kau harus mampu melihat keadaan yang sedang berkembang sekarang ini, justru setelah perang dengan Madiun selesai. Karena itu," Ki Lurah melanjutkan, "jika kau memang akan pergi, maka kau sebaiknya pergi bersama Gelagah Putih. Itu pun aku ingin berpesan, bahwa kalian harus benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan." Rara Wulan menundukkan wajahnya. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Demikianlah, maka Rara Wulan memang tidak dapat mengelak, bahwa ia harus pergi ke Tanah Perdikan menoreh bersama Gelagah Putih. Sebenarnya lah Rara Wulan memang akan pergi bersama Gelagah Putih, namun semula Gelagah Putih memang menjadi agak berkeberatan. Tetapi karena Ki Lurah Beranjangan mengizinkan, maka Gelagah Putih pun menjadi tidak dapat mengelak lagi. Di hari berikutnya, maka kedua orang itu pun telah bersiap-siap untuk berangkat. Mereka telah minta diri kepada Ki Lurah Beranjangan, kepada kawan-kawan dalam kelompok Gajah Liwung, dan bahkan kepada Ki Wirayuda. "Hati-hati," pesan Ki Wirayuda. "Nampaknya orang-orang yang belum begitu kita kenal itu memang orang-orang yang berbahaya. Mereka dengan cepat memasuki segi-segi kehidupan yang gelap di Mataram. Benturan-benturan memang sering terjadi dengan kelompok-kelompok yang telah ada. Tetapi setiap kali mereka memang sering mempergunakan nama kelompok Gajah Liwung. Nampaknya beberapa pihak mulai percaya bahwa yang paling ganas dari segala kelompok yang ada itu adalah kelompok Gajah Liwung, yang semula dikira kelompok yang akan dapat memberikan keseimbangan menghadapi kelompok-kelompok lain yang dinilai kasar dan liar. Namun tiba-tiba kelompok Gajah Liwung telah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji melampaui kelompok-kelompok yang ada." Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun hampir di luar sadarnya Gelagah Putih bertanya,
Menghadapi orang-orang yang demikian, sebagaimana di bukit kecil itu, rasa-rasanya sulit sekali untuk menghindari kekerasan yang barangkali dapat mengakibatkan kemungkinan yang buruk. Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia menjawab, "Kalian tidak wenang menjatuhkan hukuman sendiri kepada siapapun juga." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi Gelagah Putih tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengerti bahwa Ki Wirayuda tidak akan membenarkan semua tindakan yang dilakukan langsung kepada penjahat yang paling berbahaya sekalipun, jika tidak dalam keadaan terpaksa dan dapat dibuktikan terutama untuk melindungi diri sendiri, atau melindungi jiwa orang lain yang tidak bersalah. Setelah semua pihak dihubungi, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan telah meninggalkan Mataram menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Sementara itu Sabung Sari yang melepasnya sampai ke gerbang kota sempat berdesis. Kami mendengar desas-desus yang belum dapat diyakini kebenarannya, bahwa orang-orang yang menyebut dirinya dari kelompok Gajah Liwung adalah orang-orang dari Pegunungan Kendeng. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Katanya, mudah-mudahan para petugas sandi segera dapat memecahkan teka-teki itu. Mudah-mudahan, meskipun mereka tentu juga mengalami kesulitan. Tetapi mereka tentu akan bekerja keras untuk itu, jawab Sabung Sari, yang kemudian berpesan. Hati-hatilah di perjalanan. Kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat diperhitungkan akan dapat terjadi. Mungkin kalian bertemu dengan orang-orang yang berniat buruk. Namun kalian juga harus berhati-hati terhadap nalar budi kalian sendiri. Ah kau, sahut Gelagah Putih. Tetapi ia tidak berbicara lebih lanjut. Demikianlah, sejenak kemudian 2 ekor kuda telah berpacu menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Untuk tidak menarik perhatian, maka Rara Wulan telah berpakaian seperti seorang laki-laki, sebagaimana pernah dilakukan oleh Sekar Mirah dan Pandan Wangi. Orang-orang yang berpapasan tetapi tidak memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, tidak akan dapat melihat bahwa ia adalah seorang perempuan. Beberapa saat mereka berkuda melewati bulak-bulak pendek dan panjang menuju ke tempat penyeberangan di Kali Praga. Jalan yang mereka tempuh termasuk jalan yang agak ramai. Karena itu, maka mereka pun banyak berpapasan dengan orang-orang lewat dan bahkan orang-orang berkuda. Memang tidak banyak orang yang memperhatikan kedua orang berkuda dari Mataram menuju ke Tanah Perdikan itu. Mereka yang berpapasan menduga bahwa keduanya adalah anak-anak muda yang sedang menempuh perjalanan. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa seorang di antara mereka adalah seorang gadis. Dengan demikian maka perjalanan keduanya sama sekali tidak mengalami hambatan. Tetapi berdua mereka sempat menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat beberapa orang berkerumun di pinggir jalan. Nampaknya perhatian mereka tertuju kepada 2 orang suami istri yang menggigil berdiri di pinggir jalan. Gelagah Putih dan Rara Wulan sempat memperlambat kuda mereka, dan bahkan berhenti beberapa langkah dari kerumunan orang-orang itu. Kepada seseorang Gelagah Putih bertanya, "Apa yang terjadi dengan kedua orang itu?" Orang itu pun kemudian telah menjawab, "Mereka telah dirampok." "Dirampok?" "Di siang hari dan di tempat seperti ini?" bertanya Gelagah Putih. "Ya," jawab orang itu. "Apakah perampok itu dapat ditangkap?" bertanya Gelagah Putih kemudian. "Tidak seorang pun yang berani melakukannya. Mereka terdiri dari 2 orang yang bertubuh raksasa. Mereka tiba-tiba saja telah meloncat dari punggung kuda, merampas keris dengan pendok emas, ikat pinggang dengan timang emas tetes berlian, perhiasan perempuan itu yang nampaknya juga bernilai tinggi," jawab orang itu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ketika Rara Wulan akan bertanya, Gelagah Putih sempat memberinya isyarat untuk mengurungkannya. Rara Wulan menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Untunglah bahwa ia segera menyadari bahwa ia berpakaian seperti laki-laki. Namun agaknya Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah tidak akan dapat membantu apapun juga. Kedua orang yang merampas perhiasan dan keris kedua orang itu telah meninggalkan tempat itu di atas punggung kuda. Karena itu maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera meneruskan perjalanan mereka menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Begitu mereka menjauh, Rara Wulan pun berkata, "Tentu perbuatan kelompok-kelompok anak nakal itu. Ternyata gerakan mereka sampai ke tempat ini pula. Mudah-mudahan tidak menyeberang Kali Praga," berkata Gelagah Putih. "Kelompok yang telah ada di Mataram aku kira tidak akan menjangkau jarak yang terlalu jauh. Tetapi entahlah dengan kelompok yang baru, yang menurut Ki Wirayuda berasal dari Gunung Kendeng itu," desis Rara Wulan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun ia berdesis,
Apakah begitu cepat mereka mengenal medan? Tentu mereka sudah lama berada di Mataram dan sekitarnya, jawab Rara Wulan. Gelagah Putih masih mengangguk-angguk. Bahkan ia pun bergumam. Ya, mereka sudah mengenal kelompok Gajah Liwung. Rara Wulan terdiam. Dipandanginya jalan yang membujur panjang di hadapannya menuju ke Kali Praga. Keduanya pun kemudian telah sampai ke tepian. Kepada Rara Wulan, Gelagah Putih berkata, "Ingat, kau berpakaian seperti pakaian laki-laki, tetapi suaramu tetap suara seorang perempuan." Rara Wulan mengangguk. Ia sadar bahwa ia harus diam saja jika ia berada di dekat orang lain. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah berada di atas rakit. Ternyata 3 orang berkuda ada di rakit itu pula, selain beberapa orang yang lain. Rara Wulan mulai memperhatikan ketiga orang itu. Ia mulai menjadi curiga melihat sikap dan pakaiannya. Meskipun tidak terlalu menyolok, tetapi nampak bahwa pakaian mereka bukan pakaian yang sewajarnya. Sikap mereka pun nampak agak kasar dan tidak menghiraukan orang-orang lain yang ada di perahu itu. Mereka berbicara keras-keras. Berjalan mondar-mandir. Bahkan telah mendorong kaki seseorang dengan kakinya yang kuat, sambil membentak. "Minggir! Jika tidak aku injak kakimu." Orang itu menjadi ketakutan. Dengan serta-merta ia telah menarik kakinya dan duduk bersila sambil menundukkan kepalanya. Beberapa orang yang lain pun telah menjadi ketakutan pula, sehingga mereka tidak berani lagi memandangi ketiga orang itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah berpaling pula. Mereka memandang ke arus sungai yang berwarna lumpur itu. Dalam pada itu Gelagah Putih sadar bahwa orang-orang itu telah memperhatikan kudanya. Namun mereka sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Mereka masih tidak mengganggu Gelagah Putih dan kudanya. Namun ketika tiba-tiba saja rakit terguncang karena arus pusaran yang tidak begitu besar menyentuh rakit itu, Rara Wulan telah memekik kecil. Suaranya adalah suara seorang perempuan. Suara itu ternyata telah menarik perhatian orang-orang yang berada di atas rakit itu. Terutama ketiga orang berkuda itu. Bahkan seorang di antara mereka dengan serta-merta telah memperhatikan Gelagah Putih dan Rara Wulan dengan tanpa berkedip. Rara Wulan menyadari kesalahannya. Namun ia tidak sengaja melakukannya. Bahkan di luar sadarnya ia bersuara karena guncangan yang demikian tiba-tiba. Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Suara Rara Wulan akan dapat mengundang persoalan. Apalagi dengan kehadiran ketiga orang berkuda itu di atas rakit. Tetapi Gelagah Putih tidak segera bertindak, ia masih mencoba untuk menunggu. Ia berharap bahwa tidak terjadi persoalan karena suara Rara Wulan itu. Untuk beberapa saat memang tidak terjadi sesuatu. Tetapi tiba-tiba saja Gelagah Putih dan Rara Wulan mendengar ketiga orang itu berbicara perlahan-lahan di antara mereka. Kemudian suara tertawa mereka yang meledak. Gelagah Putih dan Rara Wulan sadar bahwa mereka memang tidak akan dapat mengelak lagi. Mereka harus menghadapi dan mengatasi kesulitan yang bakal datang. Namun yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Ternyata ketiga orang itu benar-benar orang-orang kasar. Tanpa bertanya dan berbicara apapun juga, tiba-tiba seorang di antara mereka telah menggapai ikat kepala Rara Wulan. Dengan satu hentakan ikat kepala itu pun terlepas dan rambut Rara Wulan yang panjang telah terurai di pundak dan punggungnya. Terdengar suara tertawa yang sekali lagi meledak. Seorang di antara mereka berdiri di belakang Rara Wulan sambil memegangi ikat kepala yang terlepas itu. Orang-orang yang ada di rakit itu menjadi gemetar. Mereka menjadi berdebar-debar melihat sikap orang yang kasar itu. Apalagi ketika mereka juga telah melihat bahwa Rara Wulan adalah seorang perempuan yang diperlakukan dengan kasar itu. Tetapi sebelum mereka sempat menyadari keadaan itu sepenuhnya, sekali lagi mereka terkejut. Ternyata Rara Wulan telah menjadi sangat marah atas perlakuan orang itu. Tanpa berpikir panjang, maka tiba-tiba saja ia telah menghentakkan kekuatannya. Dengan sebelah kakinya, ia telah menyerang orang itu tepat di dadanya. Serangan itu memang tidak terduga-duga. Karena itu maka serangan itu benar-benar telah menggoyahkan keseimbangannya. Bahkan orang yang memegang ikat kepalanya itu telah terdorong surut dan terlempar mencebur ke Kali Praga. Orang itu telah berteriak. Tetapi suaranya terputus ketika kepalanya mulai terbenam ke dalam air. Apalagi ketika di luar kemampuannya untuk menghindari, sudut rakit telah membentur kepalanya. Orang itu merasa kepalanya bagaikan pisah karenanya.
Rasa-rasanya kesadarannya pun mulai kabur. Apalagi air mulai masuk ke dalam mulutnya. Meskipun masih berusaha untuk mencoba berenang, namun ternyata bahwa ia tidak lagi mampu melawan arus sungai yang cukup deras. Kedua orang kawannya yang masih ada di atas rakit menjadi bingung. Mereka mencemaskan kawannya yang mulai hanyut di bawah arus Kali Praga. Mereka menyadari, tanpa pertolongan, maka kawannya itu tentu akan mati. Karena itu maka seorang di antara mereka segera meloncat ke dalam sungai dan berenang menyusul kawannya. Dengan susah payah ia berusaha menolongnya. Namun sulit baginya untuk menolong kawannya, sekaligus melawan arus sungai. Beruntunglah, bahwa beberapa langkah di bawah, terdapat sebuah rakit yang membawa beberapa orang menyeberang ke arah yang berlawanan. Dengan susah payah orang yang menolong kawannya itu berusaha menjangkau rakit itu dan membawanya naik. Orang-orang yang berada di rakit itu menjadi ragu-ragu. Mereka melihat dari kejauhan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang memiliki keberanian untuk menentang niat orang yang menolong kawannya itu. Bahkan ketika orang yang menolong kawannya itu membentak minta pertolongan, maka beberapa orang termasuk tukang satangnya telah berusaha menolong mereka. Demikian orang yang kepalanya terbentur sudut rakit itu dibaringkan di atas rakit, maka kawannya segera berusaha untuk menolongnya. Namun ia sempat berteriak, "Kejar rakit itu!" Tukang satangnya menjadi bingung. Tetapi orang itu membentak sekali lagi, "Kembali ke seberang sebelah barat Kali Praga. Susul rakit itu. Aku akan membunuh perempuan gila itu, atau kalian yang akan aku bunuh." Tukang satang itu tidak menjawab. Mereka tidak berani menolak perintah itu, meskipun penumpang-penumpang yang lain semula berniat menuju ke tepian sebelah timur Kali Praga. Dalam pada itu, seorang lagi yang masih ada di rakit bersama Gelagah Putih dan Rara Wulan, telah menjadi sangat marah pula. Dengan garangnya ia berkata, "Kau telah melakukan kesalahan yang besar sekali. Kau melemparkan kawanku ke dalam sungai. Jika tadinya kami hanya ingin bergurau, tetapi sekarang kami berniat lain." "Aku tidak senang dengan caramu bergurau," jawab Rara Wulan tanpa mengenal takut. "Guraumu adalah gurau orang-orang liar." "Cukup," bentak orang itu, "kami semula memang tidak berniat membawamu. Tetapi karena tingkah lakumu, maka kau akan kami bawa ke sarang kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atasmu." Wajah Rara Wulan menjadi merah. Ia tidak minta pertimbangan Gelagah Putih lagi. Ia pun tidak menghiraukan bahwa rakit telah terguncang. Karena itu, maka ia pun telah menjawab, "Kau kira aku siapa, heh? Kau kira kau dapat membawaku? Jika aku terpaksa harus kau bawa, maka kau akan membawa mayatku. Perempuan yang sombong. Aku memang akan membunuhmu. Tetapi tidak di sini. Aku dan kawan-kawanku akan membunuhmu dengan cara kami," bentak orang itu. Tetapi sekali lagi terjadi tanpa diduga-duga oleh orang itu. Dengan cepat tangan Rara Wulan telah menampar wajah orang itu, sehingga rasa-rasanya seperti tersentuh api. Orang itu memang menjadi sangat marah. Tetapi Rara Wulan telah bersiap. Sementara itu tukang satang yang menjadi cemas telah berteriak, "Jangan guncang rakit ini. Nanti terbalik. Kita semuanya akan tercebur ke dalam air. Aku dan kawan-kawanku tukang satang dapat berenang dengan baik, tetapi tentu ada di antara para penumpang yang tidak dapat berenang." Rara Wulan mencoba menahan dirinya. Ia masih mendengar dengan jelas kata-kata tukang satang itu. Di luar sadarnya ia memandang berkeliling. Dilihatnya beberapa orang yang ketakutan. Seorang yang mendukung anaknya telah memeluk anaknya erat-erat. Seakan-akan orang itu tidak ingin kehilangan anaknya tercebur ke dalam arus Kali Praga. Justru karena itu, maka Rara Wulan telah menahan diri. Ia memang berniat menunda perselisihan itu sampai ke seberang, meskipun ia sama sekali tidak ingin memaafkan orang yang telah menghinanya. Bahkan orang yang telah mengancamnya. Tetapi orang yang kasar itu berteriak, "Aku tidak peduli apakah orang-orang lain akan mati tenggelam. Tetapi aku ingin menangkap perempuan itu, mengikatnya dan membawanya ke sarang kelompok kami." Hampir di luar sadarnya justru Gelagah Putihlah yang bertanya, "Kelompok apa?" "Kelompok Gajah Liwung." "Kami adalah orang-orang dari kelompok Gajah Liwung," jawab orang itu. Gelagah Putih justru terdiam sejenak. Jawaban itu membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Namun ketika Rara Wulan akan menanggapi dengan serta-merta, Gelagah Putih telah menggamitnya.
Bahkan Gelaga Putih masih mencoba menahan diri sambil berkata, "Kita akan menyelesaikan persoalan kita jika kita sudah sampai ke tepian. Aku memang menganggap bahwa persoalan kita harus diselesaikan dengan tuntas. Agar kami tidak dianggap curang, maka di tepian kami berdua akan berhadapan dengan setidak-tidaknya 2 orang di antara kalian bertiga, karena seorang di antara kawan kalian tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Tetapi jika kau akan bertindak sekarang, maka kau akan berhadapan dengan 2 orang sekaligus. Dan aku yakin kau akan mati sebelum sampai ke tepian." Wajah orang itu menjadi merah. Tetapi sebelum ia menjawab, Gelaga Putih berkata, "Lihat rakit yang ditumpangi kawanmu itu sudah menjadi semakin dekat. Apakah kau tidak sabar menunggu kedatangannya?" "Setan kau," geram orang itu. "Terserah kepadamu. Apakah kau ingin mati, kemudian kami membunuh kawanmu yang ada di rakit itu, atau kita akan bertempur secara adil," berkata Gelaga Putih. Orang itu termangu-mangu. Ternyata ia mulai berpikir. Sikap Gelaga Putih memang sangat meyakinkan. Namun demikian orang itu masih berkata, "Aku masih menaruh belas kasihan. Aku biarkan kalian hidup sampai tepian. Mungkin kau tidak ingin mayatmu hanyut di kali Praga itu." "Tutup mulutmu," bentak Rara Wulan. "Jika aku tidak mengingat orang-orang lain yang ada di rakit ini, aku bunuh kau di sini." "Perempuan sombong! Kau kira kau itu apa?" teriak orang itu. "Kau kira apa?" Rara Wulan pun berteriak. Dada orang itu hampir meledak. Tetapi ia mendengar kawannya yang ada di rakit yang lain yang menjadi semakin dekat, sejalan dengan jarak yang semakin dekat dengan tepian, berteriak, "Bertahanlah! Aku segera datang." Tetapi Gelaga Putih berkata perlahan-lahan, "Nah, kau dengar bahwa kawanmu ingin ikut bermain-main. Hidup sampai tepian. Mungkin kau tidak ingin mayatmu hanyut di kali Praga itu." Orang itu menggeram, sementara Gelaga Putih berkata, "Karena itu, jangan mati dulu. Persetan kau. Di tepian aku koyakan mulutmu." Gelaga Putih tertawa kecil. Katanya, "Jangan kehilangan akal. Kau akan menyesal," geram orang itu. Gelaga Putih tidak menjawab. Rakit yang satu lagi, yang dikayuh dengan cepat karena tukang satangnya menjadi ketakutan, telah hampir mencapai rakit yang ditumpangi oleh Gelaga Putih dan Rara Wulan. Tetapi rakit Gelaga Putih telah lebih dahulu mencapai tepian. Dengan tangkasnya orang yang kasar itu telah meloncat lebih dahulu ke tepian sambil menuntun kudanya. Kemudian menambatkannya pada patok tambatan rakit yang berjajar-jajar di tepian, sementara orang itu telah mengambil kedua ekor kuda yang lain. Gelaga Putih dan Rara Wulan pun telah turun pula ke tepian sambil menuntun kudanya. Namun mereka memang harus segera mempersiapkan diri. Orang-orang kasar itu sudah begitu mendendam mereka, sehingga setiap saat mereka akan segera bertindak. Karena itu maka Gelaga Putih dan Rara Wulan telah menambatkan kuda mereka pula. Sementara itu rakit yang satu lagi telah merapat juga ke tepian. Dengan tergesa-gesa orang yang telah menolong kawannya itu meloncat ke tepian sambil berteriak, "Kita bunuh mereka jika kawan kita itu tidak tertolong lagi." Rara Wulan akan menjawab. Namun Gelaga Putih telah menggamitnya. Sementara itu, orang yang menolong kawannya itu tiba-tiba telah berteriak kepada tukang-tukang satang yang membawa rakitnya menepi. "Turunkan kawanku itu! Hati-hati!" Tukang-tukang satang itu memang menjadi ketakutan. Setelah menambatkan rakitnya, maka mereka telah mengusung orang yang dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya itu menepi. Nampaknya benturan antara sudut rakit dan kepalanya membuatnya dalam keadaan yang parah. Setelah kawannya diletakkan di pasir tepian, maka dengan wajah geram orang itu melangkah mendekati Rara Wulan. "Perempuan iblis! Kau telah membuat kawanku terluka parah. Kau akan menebus kesalahanmu dengan penuh penyesalan. Kita bawa perempuan itu ke sarang kita," berkata yang seorang lagi. "Satu gagasan yang menarik," jawab yang telah menolong kawannya itu. Dalam pada itu, orang-orang lain pun telah meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Mereka tidak ingin melihat apa yang terjadi dengan perempuan yang semula dikira laki-laki itu. Tetapi tanpa ikat kepala sehingga rambutnya terurai di punggungnya, maka jelas kelihatan bahwa ia adalah seorang perempuan. Mereka tidak akan sampai hati melihat perempuan itu mengalami nasib yang sangat buruk. Namun seorang di antara mereka berdesis dengan orang yang berjalan seiring. Tetapi nampaknya perempuan itu juga bukan perempuan kebanyakan.
Ternyata ia mampu melemparkan salah seorang dari orang-orang kasar itu masuk ke Kali Praga tanpa mengenal takut sedikit pun, meskipun sebelumnya ia lebih senang berdiam diri tanpa menanggapi sikap orang-orang kasar itu. Kawannya berjalan seiring mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian, "Aku akan melihat apa yang terjadi dari balik gerumbul-gerumbul liar itu. Nanti kita terpercik api." "Mereka nampaknya benar-benar telah terbakar sehingga telah siap untuk bertempur," sahut yang lain. "Tentu dari kejauhan," berkata kawannya yang berjalan seiring itu. "Bakar sehingga telah siap untuk bertempur," sahut yang lain. Yang lain tidak menyahut. Tetapi mereka berjalan semakin cepat. Sementara itu rakit yang satu lagi telah semakin ke tengah, karena rakit itu memang menuju ke seberang sebelah timur. Dalam pada itu, kedua orang yang kasar itu sudah berhadapan dengan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Baru kemudian Gelagah Putih bertanya kepada kedua orang itu, "Jadi kalian dari kelompok Gajah Liwung?" "Dari mana kau tahu?" bertanya orang yang telah menolong kawannya. "Kawanmu yang mengatakannya," jawab Gelagah Putih. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab, "Ya, kami adalah orang-orang dari kelompok Gajah Liwung." "Jika demikian, maka kalian adalah orang-orang buruan," berkata Gelagah Putih. "Sepengetahuan kami, orang-orang Gajah Liwung adalah orang buruan. Mereka telah melakukan beberapa macam kejahatan, sehingga setiap orang dari kelompok Gajah Liwung harus ditangkap." Tetapi orang itu justru berkata lantang, "Lalu apa yang akan kau lakukan? Berteriak-teriak memanggil prajurit Mataram di tepian ini? Atau kalian mau berpacu kembali ke Mataram dan memberikan laporan bahwa kami ada di sini? Kalian tidak dapat bermimpi apapun lagi. Kalian adalah orang yang bernasib paling buruk, tetapi juga karena kesombongan kalian. Perempuan itu akan kami bawa ke sarang kami. Sementara kau akan kami lemparkan ke dalam sungai itu." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia berkata, "Dua orang di antara kalian telah merampok perhiasan sepasang suami istri di jalan. Aku menemukan mereka dikerumuni banyak orang." Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Namun seorang di antara mereka berkata, "Kau seperti orang bermimpi. Aku tidak tahu bagaimana kau dapat mengigau seperti itu. Atau kau berusaha mengalihkan persoalan? Jangan mengharap kalian dapat terlepas dari tangan kami. Perempuan itu akan menjadi budak kami. Kawan-kawanku tentu akan bergembira menerima kedatangannya." Rara Wulan benar-benar sudah tidak sabar. Ia sama sekali tidak berkata apa-apa. Tetapi tangannya telah terayun menampar wajah orang itu, sebagaimana dilakukannya di atas rakit. Orang itu sama sekali tidak mengira bahwa Rara Wulan akan menamparnya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak sempat mengelak dan tidak pula berusaha menangkis. Karena itu, maka telapak tangan Rara Wulan telah mengenai wajahnya dengan keras. Orang itu melangkah mundur sambil menggeram. Tangan Rara Wulan tidak seperti kebanyakan tangan gadis-gadis. Terasa wajahnya bagaikan tersengat api. Tetapi orang itu pun tidak menahan diri pula. Kemarahannya telah sampai ke ubun-ubunnya. Karena itu, maka ia pun telah meloncat pula menerkam Rara Wulan. Ia ingin hanya sekali tangkap, dan kemudian dengan mempertaruhkan gadis itu, ia akan memaksa kawannya untuk menyerah. Namun ternyata bahwa Rara Wulan tidak semudah itu dapat ditundukkan. Demikian orang itu menerkam, maka Rara Wulan dengan tangkasnya meloncat mundur. Dengan tangkas pula telah mengayunkan kakinya menyerang ke arah lambung. Tetapi orang itu sudah mulai bertempur. Karena itu, maka ketika kaki Rara Wulan terjulur ke arahnya, maka ia pun telah siap untuk menangkisnya. Dengan kedua tangannya orang itu justru ingin menangkap kaki Rara Wulan yang terjulur. Namun Rara Wulan mengurungkan serangannya. Sambil menggeliat ia telah berputar. Kakinya yang lain telah berputar dan menyambar lawannya mendatar. Serangan yang datang beruntun dan tidak terduga itu benar-benar telah mengejutkannya. Seakan-akan begitu tiba-tiba kaki gadis itu menghantam pundaknya menyamping. Orang yang bertubuh kekar itu terhuyung-huyung. Untunglah bahwa ia masih dapat mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia tidak jatuh terguling di tepian. Namun dengan demikian, ia sadar bahwa lawannya bukanlah seorang perempuan kebanyakan. Ternyata bahwa perempuan itu berpakaian seperti seorang laki-laki karena ia memang memiliki kemampuan seperti seorang laki-laki. Dengan demikian maka orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu telah bersiap sepenuhnya menghadapi Rara Wulan.
Meskipun di mata lawannya Rara Wulan adalah seorang perempuan, namun ia telah memberikan perlawanan sebagaimana seorang laki-laki. Karena itu maka keduanya pun kemudian telah bertempur dengan serunya. Rara Wulan yang menyadari bahwa kekuatan orang itu tentu lebih besar dari kekuatannya, telah berusaha untuk tidak membenturkan kekuatannya sepenuhnya. Rara Wulan berusaha untuk mengatasinya dengan kecepatan geraknya. Sebenarnya lah bahwa lawannya memang sangat bertumpu kepada kekuatannya. Tetapi ia tidak banyak memiliki bekal kemampuan olah kanuragan. Ia tidak mempelajari unsur-unsur gerak yang khusus apalagi rumit. Meskipun Rara Wulan termasuk belum memiliki kedalaman ilmu, tetapi ia sudah mampu membuat perhitungan-perhitungan khusus menghadapi lawannya, serta pemanfaatan unsur gerak yang telah dipelajarinya. Latihan-latihan yang berat yang diberikan oleh kakeknya ternyata sangat besar pengaruhnya dalam pertempuran sebagaimana yang terjadi itu. Sementara orang yang berhadapan dengan Gelagah Putih pun telah mulai bergerak. Tetapi Gelagah Putih sempat berkata, "Apakah kau tidak ingin melihat bagaimana kawanmu dikalahkan oleh seorang perempuan? Anak iblis kau," geram orang itu. "Kau kira kau sendiri mampu membebaskan diri dari tangan kami? Kau akan mati di tepian ini. Sementara perempuan itu dan kudamu akan menjadi milik kami." Tetapi Gelagah Putih tertawa. Katanya, "Bukankah kau lihat bahwa kawanmu tidak mudah untuk menundukkan gadis itu? Tetapi aku tidak akan mengalami kesulitan untuk membunuhmu," berkata orang itu dengan kemarahan yang memuncak. Tetapi Gelagah Putih masih saja tertawa. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh sikap lawannya, sehingga ia masih saja tersenyum-senyum menyaksikan lawannya itu mencoba untuk mempengaruhinya. "Kau sama sekali tidak menyadari keadaanmu yang gawat. Anak muda, kau akan segera mati di sini," orang yang bertubuh kekar itu menggeram. Tetapi Gelagah Putih menjawab, "Sudahlah. Jangan membentak-bentak begitu. Jika kau benar-benar yakin, lakukan apa yang kau katakan itu." Orang itu memang tidak sabar lagi. Ia pun segera meloncat menyerang dengan garangnya. Namun Gelagah Putih sudah bersiap sepenuhnya. Karena itu maka ia sama sekali tidak terkejut ketika tangan orang itu menyambar ke arah tengkuknya. Dengan cepat Gelagah Putih mengelak, namun dengan cepat pula kakinya telah terayun menyambar orang itu. Lebih cepat dari gerak orang itu, sehingga karena itu, maka orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu sama sekali tidak sempat menghindar. Meskipun ayunan kaki Gelagah Putih tidak dilambari dengan sepenuh tenaga dan kemampuannya, namun rasa-rasanya kaki itu bagaikan sebongkah batu padas yang menghantam dadanya. Orang itu mengaduh tertahan, terdorong beberapa langkah dan kemudian jatuh terlentang. Namun ia pun segera melenting dan bangkit berdiri. Meskipun nafasnya bagaikan tersumbat, tetapi ia berusaha untuk tetap nampak tegar. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Sementara orang itu berusaha memperbaiki keadaan dirinya, maka Gelagah Putih sempat melihat Rara Wulan yang bertempur melawan seorang yang bertubuh kekar. Tetapi Gelagah Putih sama sekali tidak menjadi cemas. Ia melihat ketangkasan Rara Wulan jauh melampaui lawannya, meskipun kekuatan Rara Wulan tentu masih belum dapat mengimbangi, karena kemampuan Rara Wulan mempergunakan tenaga cadangannya masih sangat terbatas. Namun dengan kecepatan geraknya, Rara Wulan setiap kali telah mengejutkan lawannya. Beberapa kali Rara Wulan mampu menembus pertahanan lawannya itu, sehingga serangannya mampu mengenai tubuh yang tegar itu. Sekali dua kali lawan Rara Wulan mampu mengabaikan sentuhan-sentuhan tangan Rara Wulan, karena daya tahan tubuhnya yang tinggi. Tetapi ketika serangan Rara Wulan semakin sering mengenainya, maka tubuhnya pun terasa mulai digelitik oleh perasaan sakit. Ketika Rara Wulan berhasil menyusup di sela-sela pertahanan lawannya dan dengan kakinya sempat mengenai lambung, maka terasa perut lawannya itu menjadi mual. Namun dengan cepat orang itu dapat mengabaikannya. Dengan garang ia mulai berusaha untuk menerkam Rara Wulan, menangkapnya, dan dengan demikian maka Rara Wulan tidak akan mampu melepaskan dirinya lagi. Tetapi ternyata tidak mudah menangkap Rara Wulan. Ia bergerak secepat burung sikatan menyambar belalang. Menukik menyambar, kemudian melenting terbang tinggi. Ternyata bahwa lawan Rara Wulan itu semakin lama semakin mengalami kesulitan. Beberapa kali ia harus berloncatan menjauh. Sementara serangan-serangan Rara Wulan semakin sering mengenai tubuhnya. Orang itu terkejut ketika Rara Wulan tiba-tiba saja telah berdiri dekat di belakangnya, justru sesaat setelah ia gagal menyerang kening gadis itu. Tangannya yang terayun mendatar mengarah ke kening, ternyata tidak menyentuhnya. Dengan cepat Rara Wulan merendahkan diri.
Demikian tangan itu terayun, maka Rarawulan dengan cepat meloncat dan berdiri di belakang lawannya. Lawannya menyadarinya, tetapi betapapun cepatnya ia berusaha untuk meloncat menjauhi gadis itu, namun Rarawulan telah sempat menyerangnya. Kakinya dengan derasnya menghantam punggung orang bertubuh kekar itu. Demikian kerasnya, sehingga orang itu seakan-akan terlempar selangkah maju. Kemudian terhuyung-huyung beberapa langkah, dan jatuh terjerembab di pasir tepian. Orang itu masih berusaha untuk bangkit. Sekali ia berguling untuk mengambil jarak, kemudian dengan cepat melenting berdiri, meskipun punggungnya terasa bagaikan patah. Rarawulan tertegun sejenak. Ia sendiri tergeser surut ketika kakinya mengenai punggung lawannya. Namun ia telah tegak di atas kedua kakinya, ketika lawannya itu jatuh terjerembab dan kemudian melenting bangkit kembali. Keduanya pun kemudian telah bersiap kembali untuk bertempur dengan kemarahan yang semakin membakar jantung. Dalam pada itu, Gelagah Putih telah berkata kepada lawannya. Nah kau lihat? Kawanmu tidak akan mampu mengalahkan gadis yang telah dihinakannya itu. Gadis itu biasanya tidak garang. Ia bukan seorang pemarah. Tetapi kawanmu benar-benar telah menghinanya. Apalagi kawanmu yang terbaring itu. Penghinaan itu telah membuatnya marah dan kemudian menjadi garang. Persetan, geram lawan Gelagah Putih itu. Setelah aku membunuhmu, maka aku akan membantu menangkap gadis itu dalam keadaan utuh. Jangan berpura-pura. Dadamu telah menjadi sesak. Jika kau paksa juga untuk bertempur, maka kau benar-benar tidak akan dapat bernafas lagi, jawab Gelagah Putih. Tetapi lawannya yang ingin tetap garang itu tiba-tiba saja telah melangkah mendekat sambil berkata lantang. Aku akan membuktikan bahwa orang-orang dari kelompok Gajah Liwung tidak terkalahkan. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Apakah kau benar-benar merasa anggota kelompok Gajah Liwung? Ya. Apapun yang akan terjadi, jawab orang itu. Bagaimana jika ada orang lain yang mengaku anggota kelompok Gajah Liwung? Seperti yang kemarin aku jumpai di Mataram, bertanya Gelagah Putih. Kelompok Gajah Liwung memang tidak hanya terdiri dari 3 orang. Tetapi banyak. Lebih banyak dari kelompok-kelompok yang telah ada sebelumnya, jawab orang itu. Gelagah Putih termangu-mangu. Satu masalah yang tentu akan sulit dipecahkan. Orang-orang itu seakan-akan telah meyakinkan diri mereka, bahwa mereka memang orang-orang dari kelompok Gajah Liwung. Bahkan nampaknya mereka tidak sekedar ingin mengadu domba antara kelompok-kelompok yang telah ada dengan kelompok Gajah Liwung. Tetapi agaknya mereka mempunyai tujuan lain. Namun Gelagah Putih kemudian berkata, Kisanak, sepengetahuan orang-orang Mataram, orang-orang dari kelompok Gajah Liwung adalah orang-orang yang telah melakukan tindakan yang dianggap menguntungkan orang banyak. Orang itu tertawa. Katanya, kami memang selalu melakukan hal yang baik. Kecuali terhadap orang-orang yang sombong dan tidak tahu diri seperti kalian. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Tetapi hampir di luar sadarnya ia berkata. Dan mengumpulkan gadis-gadis di bukit kecil dekat hutan itu? Wajah orang itu tiba-tiba saja menjadi tegang. Dengan geram ia bertanya. Dari siapa kau mendengarnya? Gelagah Putih menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi ia pun kemudian menjawab. Semua orang di Mataram memperbincangkan tingkah laku kalian. Sementara orang-orang Mataram sedang mencari kebenaran tentang 2 kelompok Gajah Liwung yang mempunyai watak dan sifat yang sangat berbeda. Orang itu menjadi semakin tegang. Dengan suara bergetar orang itu bertanya. Apakah kau pernah mendengarnya? Ya, jawab Gelagah Putih. Orang itu menggeretakkan giginya. Katanya. Jika demikian kau memang harus mati. Dengan serta-merta orang itu pun telah menyerang Gelagah Putih. Tetapi dengan cepat Gelagah Putih telah mengelakkan serangan itu sambil berkata. Aku belum selesai. Persetan dengan kau. Kau termasuk orang yang tentu akan memfitnah orang-orang dari kelompok Gajah Liwung. Karena itu kau tidak pantas untuk tetap hidup, bentak orang itu pula. Gelagah Putih memang tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian harus mengimbangi serangan-serangan yang datang bagaikan banjir bandang. Namun Gelagah Putih menghadapi serangan-serangan itu tak kurang kokohnya dari karang yang tegak menghujam ke dalam bumi. Karena itu maka serangan-serangan orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu hampir tidak berarti sama sekali. Apapun yang dilakukannya, maka orang itu tidak mampu menggoyahkan pertahanan Gelagah Putih.
Sementara itu, Rara Wulan pun telah mendesak lawannya pula. Dengan tangkasnya ia telah berloncatan. Sekali menghindari serangan, namun kemudian meloncat menyerang dengan cepatnya. Namun dalam pada itu, ternyata di lingkaran yang jauh, orang-orang yang baru saja menyeberang dan yang akan turun ke tepian telah melihat pertempuran itu. Justru dari kejauhan, mereka tidak berani mendekat dan apalagi mencampuri persoalan yang tidak diketahui ujung pangkalnya itu, kecuali orang-orang yang semula serakit dengan Rara Wulan. Namun ternyata orang-orang yang serakit itu pun telah memberitahukan kepada orang-orang yang ada di dekatnya, tentang gadis yang berkelahi dengan seorang laki-laki yang bertubuh tegap dan kekar. Apalagi ketika tiba-tiba saja rambut Rara Wulan yang terurai itu terhempas ketika ia berputar dan tertangkap oleh tangan lawannya. Rara Wulan memang terkejut. Tetapi ia sadar sepenuhnya atas apa yang terjadi pada dirinya. Karena itu, maka ketika lawannya itu menarik rambutnya, Rara Wulan tidak berusaha untuk bertahan. Ia justru memanfaatkan ayunan tarikan lawannya sambil berputar. Namun demikian tubuhnya hampir melekat tubuh lawannya yang berusaha menangkap tubuh gadis itu, lutut Rara Wulan telah terangkat, bahkan terdorong pula oleh gerak tubuhnya, telah menghantam bagian bawah perut lawannya. Yang terdengar adalah keluhan menghentak. Tangan orang itu justru urung menangkap Rara Wulan. Bahkan orang itu telah terbungkuk-bungkuk sambil menyeringai menahan sakit. Perutnya menjadi mual dan seakan-akan isinya telah mendesak ke dadanya. Pada saat yang demikian, Rara Wulan yang marah itu telah mendorong dahi orang itu sehingga wajahnya menengadah. Satu pukulan yang keras kemudian telah mengenai keningnya. Sekali lagi terdengar orang itu mengeluh. Kepalanya terangkat sehingga hampir saja ia jatuh terlentang. Tetapi Rara Wulan cepat menangkap kepala itu. Ia tidak menggenggam rambut lawannya sebagaimana dilakukan atas dirinya. Tetapi gadis itu telah menekan kepala lawannya dengan kerasnya bersamaan dengan lututnya yang terangkat. Dahi orang itu telah membentur lutut Rara Wulan, demikian kerasnya sehingga orang itu berteriak kesakitan. Ketika Rara Wulan melepaskannya, maka orang itu telah terhuyung-huyung beberapa saat. Ia masih mencoba berdiri tegak. Namun matanya menjadi kabur. Rara Wulan masih akan menyerang perut orang itu. Tetapi ia terkejut ketika Gelagah Putih menggamitnya. "Cukup," berkata Gelagah Putih. "Aku ingin membuatnya jera," geram Rara Wulan. Tetapi sejenak kemudian, orang itu ternyata telah terhuyung-huyung dan jatuh di pasir tepian. 3 orang telah terbaring di atas pasir. Mereka ternyata tidak mampu berbuat banyak. Lawan Gelagah Putih dan lawan Rara Wulan memang tidak mengalami luka parah sebagaimana seorang lagi yang kepalanya membentur rakit. Namun keduanya untuk beberapa saat seakan-akan telah kehilangan sebagian dari kesadaran mereka. "Aku ingin membunuhnya," geram Rara Wulan. "Ingat pesan Ki Wirayuda. Kita jangan membunuh, apapun yang kita lakukan," desis Gelagah Putih. "Tetapi mereka benar-benar ingin memperlakukan aku seperti barang mainan," jawab Rara Wulan. "Bukankah Ki Wirayuda berkata, bahwa kita tidak boleh membunuh apapun yang terjadi," desis Gelagah Putih. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Dendamnya sampai ke ujung rambutnya yang terurai itu. Sambil menyanggul rambutnya ia berkata, "Jadi bagaimana dengan aku? Ikat kepalaku sudah terlempar entah dirakit, entah masuk ke dalam sungai. Sebaiknya kita tinggalkan orang itu." Orang-orang Tanah Perdikan Menoreh sudah terbiasa melihat seorang perempuan berpakaian seperti laki-laki. "Bokayu Pandan Wangi dan Bokayu Sekar Mirah juga melakukannya," berkata Gelagah Putih. "Tetapi tanpa ikat kepala seperti ini," bertanya Rara Wulan. "Kau dapat menyanggulnya dengan agak baik," berkata Gelagah Putih. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Tetapi ia memang memperbaiki sanggulnya. Kemudian tanpa ikat kepala mereka telah pergi ke kuda mereka. Namun Gelagah Putih sempat melihat ikat kepala Rara Wulan yang ternyata masih tersangkut di rakit. Karena itu, maka ia pun telah berlari-lari mengambilnya. "Basah," desis Gelagah Putih. "Tetapi sebentar lagi akan kering. Sebelum kita sampai ke padukuhan pertama, kau telah dapat memakai ikat kepalamu itu lagi." Rara Wulan menerima ikat kepalanya yang basah dan kotor. Tetapi itu tentu akan lebih baik daripada tidak memakainya. Karena itu maka setelah ikat kepalanya itu diperasnya, maka kemudian diletakkannya di leher kudanya. Beberapa saat kemudian, tanpa menghiraukan orang-orang yang bersembunyi di balik tanggul dan gerumbul-gerumbul liar, keduanya telah meninggalkan ketiga orang yang masih terbaring di tepian.
Namun beberapa saat kemudian, mereka tentu akan segera bangkit lagi. Namun Gelagah Putih telah meninggalkan pesan kepada orang-orang itu, bahwa kelompok Gajah Liwung merupakan persoalan yang mendapat perhatian yang luas. Mereka harus memperhatikan sikap banyak orang terhadap kelompok itu. Bukan orang-orang yang sekedar ketakutan, tetapi orang-orang yang berilmu tinggi. Sementara itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah memacu kuda mereka di bulak-bulak persawahan. Meskipun tidak terlalu cepat, namun mereka seakan-akan ingin dengan cepat meninggalkan tepian Kali Praga. Melepaskan diri dari berpasang-pasang mata yang menganggap mereka sebagai tontonan yang mengasyikkan. Ketika ikat kepala Rara Wulan menjadi agak kering karena panas dan angin semilir di perjalanan, maka Rara Wulan pun telah berhenti sejenak di pinggir jalan bersama Gelagah Putih. "Bantu aku," minta Rara Wulan yang mengenakan ikat kepalanya itu. Rara Wulan memang belum begitu terampil mengenakan ikat kepala, sehingga ia memang masih memerlukan bantuan. Sejenak kemudian mereka telah berpacu kembali menuju ke padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh. Namun dalam perjalanan itu, ternyata masih ada yang menyangkut di hati Rara Wulan. Karena itu, maka tiba-tiba ia pun bertanya. "Bagaimana dengan harta yang dirampas oleh orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu?" "Harta yang mana?" bertanya Gelagah Putih. "Bukankah kau juga bertanya tentang harta yang dirampasnya dari suami istri yang kita temui di perjalanan itu?" desis Rara Wulan kemudian. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kita tidak akan menemukan buktinya. Mungkin benda-benda itu sudah tidak ada di tangan mereka, atau memang bukan mereka yang melakukannya." "Memang mungkin bukan mereka," desis Rara Wulan. "Tetapi agaknya mereka benar-benar berasal dari bukit kecil itu. Ketika hal itu aku tanyakan kepada salah seorang dari mereka, maka nampak wajahnya telah berubah." "Orang itu pun tidak membantah dengan serta-merta," berkata Gelagah Putih. "Itulah, sebenarnya orang itu pantas disingkirkan," geram Rara Wulan. "Tetapi kita terikat pada pesan Ki Wirayuda," jawab Gelagah Putih. "Sampai kapan pesan itu mengikat kita? Jika kita tidak mampu bertindak lebih tegas lagi, maka orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu akan menjadi semakin garang dan buas," sahut Rara Wulan. Gelagah Putih tidak menjawab. Rara Wulan memang sangat membenci orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu, sejak kelompok itu menculik gadis-gadis, apalagi setelah ia diperlakukan dengan sangat kasar dan bahkan liar. Kecuali itu, maka kelompok itu telah mencemarkan nama baik dari orang-orang kelompok Gajah Liwung yang sebenarnya. Tetapi mereka tidak dapat melanggar pesan Ki Wirayuda. Demikianlah, untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Sementara itu, mereka telah melintasi beberapa bulak panjang. Di padukuhan-padukuhan maka orang-orang yang kebetulan melihat Gelagah Putih telah menyapanya. Namun mereka tidak segera mengetahui, apakah kawan Gelagah Putih itu laki-laki atau perempuan. Semakin dekat mereka dengan padukuhan induk, maka semakin banyak orang menyapanya. Anak-anak muda, orang-orang tua dan bahkan kanak-kanak. Hanya gadis-gadis yang kadang-kadang hanya sempat mengangguk hormat sambil menundukkan kepala mereka. "Gadis-gadis pemalu," berkata Rara Wulan. "Pada umumnya gadis-gadis padesan memang pemalu," jawab Gelagah Putih. "Apakah Mbokayu Sekar Mirah juga pemalu?" bertanya Rara Wulan. Mbokayu Sekar Mirah memiliki pengalaman yang sangat luas. Ia mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeda dengan gadis-gadis itu, berkata Gelagah Putih. Jika mereka tetap menjadi pemalu seperti itu, maka perkembangan mereka akan sangat terhambat. Seharusnya Mbokayu Sekar Mirah berusaha merubah cara hidup gadis-gadis Tanah Perdikan ini, berkata Rara Wulan. "Itu memerlukan waktu," jawab Gelagah Putih. "Selebihnya, jika cara hidup gadis-gadis di padukuhan ini harus berubah, maka perubahan yang manakah yang paling baik diterapkan kepada mereka itu? Menjadi gadis yang tidak pemalu? Atau menjadi gadis yang bagaimana?" "Kau cemas kalau gadis-gadis itu akan berubah menjadi gadis seperti aku?" bertanya Rara Wulan. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Keduanya pun kemudian telah menjadi semakin dekat dengan padukuhan induk. Di sepanjang jalan, Gelagah Putih semakin banyak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan, sapa dan ucapan selamat datang di Tanah Perdikan, setelah agak lama tidak kelihatan. Bahkan saat Agung Sedayu diwisuda oleh Pangeran Mangkubumi atas nama Panembahan Senapati itu sendiri. Ketika mereka sampai di bulak terakhir, maka Gelagah Putih pun berdesis. "Kita sudah sampai, Rara."
Rara Wulan mengangguk kecil. Katanya, ya, sebentar lagi kita akan memasuki padukuhan induk. Tetapi apakah Kakang Agung Sedayu masih berada di rumahnya, atau tinggal di barak pasukan khusus itu? Gelagah Putih tidak segera menjawab. Namun kemudian sambil memandang ke padukuhan induk yang semakin dekat ia berkata, kita akan langsung pergi ke rumah Kakang Agung Sedayu. Aku juga tidak tahu apakah Kakang Agung Sedayu masih berada di rumah. Jika tidak, bertanya Rara Wulan. Kau akan bermalam di rumah Ki Gede, jawab Gelagah Putih. Lebih baik aku bermalam di barak jika Mbokayu Sekar Mirah juga berada di barak itu, desis Rara Wulan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia sendiri dapat berada di mana saja. Bahkan berada di tepian sungai sambil menunggu peliridan. Demikian mereka memasuki regol padukuhan induk, maka Gelagah Putih menjadi semakin sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Namun akhirnya Gelagah Putih pun telah mendekati rumah Agung Sedayu yang berada di tepi jalan induk. Dengan ragu-ragu keduanya memasuki regol halaman. Namun mereka masih melihat halaman rumah itu terawat dengan baik. Pendapa yang bersih dan tanaman-tanaman yang hijau. Kedua orang yang berkuda memasuki halaman itu menduga bahwa Agung Sedayu tentu masih tinggal di rumah itu. Ternyata dugaan mereka benar. Anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu telah melihat kedatangan Gelagah Putih dan seorang kawannya, sehingga anak itu pun segera memberitahukan kepada Sekar Mirah. Dengan tergesa-gesa Sekar Mirah telah menyambut mereka. Berlari-lari kecil Sekar Mirah yang berada di belakang langsung turun ke halaman lewat seketheng. Gelagah Putih, desisnya. Kakakmu menunggumu. Hampir setiap saat Kakang Agung Sedayu bertanya apakah kau sudah pulang. Gelagah Putih yang sudah meloncat turun dari kudanya dan menambatkannya di halaman segera menjawab. Aku terlalu sibuk dengan permainanku di Mataram, Mbokayu. Ternyata kau tidak datang seorang diri, desis Sekar Mirah. Apakah Mbokayu tidak mengenalnya lagi? Bertanya Gelagah Putih. Sekar Mirah memandang Rara Wulan yang mengenakan pakaian laki-laki itu. Namun kemudian hampir memekik ia menebak. Rara? Rara Wulan? Rara Wulan pun kemudian telah berlari mendekatinya dan memeluknya. Aku sudah menjadi sangat rindu. Aku selalu menunggu kedatanganmu Rara, berkata Sekar Mirah kemudian, setelah Rara Wulan melepaskan pelukannya. Sebenarnya sudah lama aku ingin kembali. Tetapi keadaanku belum memungkinkan, Mbokayu. Apalagi di saat-saat terakhir, aku telah ikut terlibat di dalam permainan Kakang Gelagah Putih, berkata Rara Wulan kemudian. Permainan yang berbahaya, desis Sekar Mirah. Tetapi jika kalian berhasil, maka kalian telah ikut serta membuat hati rakyat Mataram menjadi damai. Agaknya satu perjuangan yang masih panjang, berkata Rara Wulan kemudian. Apalagi setelah tumbuh sekelompok orang yang telah mencemarkan nama kelompok kami. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Sebenarnya ia tahu apa yang dimaksudkan oleh Rara Wulan. Namun kemudian Sekar Mirah telah mempersilahkan mereka duduk, setelah beberapa saat mereka hanya berdiri saja di halaman. Marilah, duduklah. Ketika Rara Wulan naik ke pendapa, maka Gelagah Putih telah melangkah ke belakang. Tetapi Sekar Mirah mencegahnya. Katanya, kawani Rara Wulan sebentar. Akulah yang akan pergi ke dapur. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Rara Wulan sengaja berdiam diri. Tetapi demikian Sekar Mirah masuk dan Gelagah Putih naik ke pendapa, maka Rara Wulan pun telah mengikuti Sekar Mirah lewat peringgitan dan ruang dalam. Sekar Mirah yang kemudian sampai di dapur terkejut. Katanya, kau sekarang tamuku. Silahkan duduk. Tetapi Rara Wulan menjawab, aku tidak ingin diperlakukan sebagai tamu, supaya aku kerasan di sini. Seorang tamu hanya akan betah duduk paling lama setengah hari. Tetapi aku berada di sini lebih dari 1 hari 1 malam. Sekar Mirah tidak dapat memaksanya. Bahkan Rara Wulan telah membantu Sekar Mirah mengerjakan pekerjaannya. Ketika Sekar Mirah mengisi periuk untuk merebus air, maka Rara Wulan telah menyiapkan perapiannya. Sambil mengipasi api di perapian, Rara Wulan bertanya, di mana Kakang Agung Sedayu? Ia sekarang lebih banyak berada di barak, jawab Sekar Mirah. Ia sekarang seorang senapati, desis Rara Wulan. Ia tidak lagi dapat berbuat sekehendak hatinya. Kakang Agung Sedayu tidak lagi dapat mengembara berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, seperti saat-saat sebelumnya.
"Iya," sahut Sekar Mirah. "Kakangmu Agung Sedayu telah mulai mengeluh. Ia tidak betah tinggal di barak meskipun ia mempunyai wewenang tertinggi di barak itu. Tetapi rasa-rasanya ia lebih senang menelusuri pematang dan tanggul-tanggul parit." Rara Wulan termangu-mangu. Tetapi ia dapat mengerti sikap Agung Sedayu yang terbiasa mengembara, bekerja di sawah bersama dengan para petani, dan berada di gardu-gardu dengan anak-anak muda. Meskipun ia sudah terbiasa memberikan bimbingan dan tuntunan kepada anak-anak muda, namun ia masih belum terbiasa bersikap sebagai seorang prajurit. Seperti yang disepakati, maka Ki Lurah Berenjangan akan mendampinginya untuk beberapa saat. Tetapi ternyata Ki Lurah telah kembali ke Mataram untuk menyelesaikan satu persoalan kecil, sebelum ia akan kembali lagi ke Tanah Perdikan dan berada di barak pasukan khusus itu untuk beberapa bulan. Tetapi Ki Lurah memang tidak memberitahukan kepada Rara Wulan dan bahkan Gelagah Putih, bahwa ia pun sebenarnya akan pergi ke Tanah Perdikan setelah urusannya dapat diselesaikan. Dalam pada itu, sementara Rara Wulan membantu Sekar Mirah di dapur, Gelagah Putih telah berada di belakang rumah menemui pembantu di rumah Agung Sedayu itu. "Kau sekarang jarang-jarang ada di rumah," berkata anak itu. "Ya," jawab Gelagah Putih. "Aku sedang melakukan sesuatu di Mataram." "Apa?" bertanya anak itu. Gelagah Putih tersenyum. Jawabnya, "Bukan apa-apa. Satu permainan bagi anak-anak muda." "Sekarang peliridan kita menjadi semakin besar dan panjang," berkata anak itu. "Syukurlah." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun kemudian terdengar suara Sekar Mirah memanggilnya. Katanya, "Minuman telah siap Gelagah Putih. Minumlah." Tidak biasa ia minum sambil duduk di pendapa. Tetapi saat itu Gelagah Putih memang harus berada di pendapa untuk mengantarkan Rara Wulan minum wedang serai yang panas dan makan hidangan yang telah disuguhkan, meskipun Sekar Mirah telah ikut pula menemui Rara Wulan di pendapa. Bahkan keduanya lah yang menghidangkannya. Tetapi sejenak kemudian, Gelagah Putih telah minta diri kepada Sekar Mirah untuk menemui gurunya, sebelum ia akan pergi ke barak mencari kakak sepupunya. Ki Jayaraga sudah sejak pagi tadi pergi ke sawah. Sebentar lagi ia tentu akan kembali. "Kau tidak perlu menyusulnya ke sawah," berkata Sekar Mirah. "Aku sudah lama tidak melihat sawah kita," berkata Gelagah Putih. "Baiklah," berkata Sekar Mirah. "Pergilah. Tetapi bawa kuda-kuda itu ke belakang." Gelagah Putih pun kemudian telah minta diri pula kepada Rara Wulan. Agaknya anak muda itu memang tidak telaten duduk di pendapa, minum minuman panas dan makan makanan. Setelah membawa kuda-kuda yang ditambatkan ke belakang, maka Gelagah Putih pun telah meninggalkan halaman rumahnya, setelah ia berpesan kepada pembantu di rumah Agung Sedayu itu untuk melepas pelana dan menyiapkan makan dan minum bagi kuda-kuda itu. "Kau akan pergi kemana?" bertanya anak itu. "Menyusul Ki Jayaraga," jawab Gelagah Putih. "Ia menjadi semakin tua sekarang," berkata anak itu. "Bukankah itu wajar? Setiap orang akan menjadi semakin tua," berkata Gelagah Putih. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya bersungut-sungut saja. Sementara Gelagah Putih tersenyum sambil berkata, "Maksudku, kita tidak perlu mencemaskannya." Anak itu tidak menjawab. Sementara Gelagah Putih telah melangkah pergi. Ternyata ketika Gelagah Putih sampai ke sawah, Ki Jayaraga masih belum pulang. Ia masih duduk di gubuk sambil terkantuk-kantuk. Kaki dan tangannya masih berlumuran lumpur karena ia belum berniat mencuci tangan dan kakinya untuk segera pulang. Ki Jayaraga masih akan menyelesaikan pekerjaannya yang tinggal sedikit. Namun tulang-tulang tuanya nampaknya sudah ingin beristirahat menikmati kantuknya. "Satu pertanda," berkata Ki Jayaraga dalam hatinya, "bahwa tidak seorang pun akan mampu mengatasi kerapuhan jasmaninya, meskipun ilmunya menggapai langit lembar ketujuh. Beberapa waktu yang lalu, aku masih dapat sesumbar bahwa aku akan mampu bertempur 3 hari 3 malam tanpa berhenti, tanpa makan dan tanpa minum. Sekarang aku tidak akan dapat bertahan bertempur dengan mengerahkan segenap tenaga untuk 1 hari penuh." Namun Ki Jayaraga itu terkejut ketika ia melihat Gelagah Putih meniti pematang mendekati gubuk itu. Dengan tergesa-gesa ia pun telah turun dari gubuknya dan menunggu muridnya sambil bertolak pinggang. "Kau Gelagah Putih," sapa Ki Jayaraga. "Di mana Kakang Agung Sedayu?" Gelagah Putih sempat membungkuk hormat ketika Ki Jayaraga menepuk bahunya. "Baktiku Guru."
Kau nampak semakin dewasa, sahut gurunya. Aku selalu berdoa bagimu Gelagah Putih. Terima kasih guru, jawab Gelagah Putih. Apakah kau sudah bertemu dengan kakakmu? Bertanya Ki Jayaraga pula. Gelagah Putih menggeleng. Jawabnya. Belum guru. Sebenarnya aku juga ingin segera bertemu dengan Kakang Agung Sedayu. Tetapi Kakang Agung Sedayu masih berada di baraknya. Rasa-rasanya agak segan juga menyusul Kakang Agung Sedayu yang sedang bertugas. Sebentar lagi kakakmu pulang. Kau tidak usah menyusulnya ke barak. Jika kita pulang nanti, maka kakakmu tentu sudah berada di rumah, berkata Ki Jayaraga pula. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Kebetulan sekali. Aku juga agak kurang berminat untuk pergi ke barak. Marilah, duduklah, desis Ki Jayaraga. Gelagah Putih pun kemudian telah duduk di gubuk itu pula. Aku telah mendengar dari Agung Sedayu, apa yang kau lakukan di Mataram. Aku pun telah mendengar alasanmu kenapa kau tidak dapat datang ketika kakakmu diwisuda. Ki Lurah Berenjangan yang sempat hadir, telah menceritakan apa saja yang telah kau lakukan di Mataram, berkata Ki Jayaraga. Ampun guru. Aku tidak sempat meminta izin kepada guru, sahut Gelagah Putih. Tidak apa-apa, Gelagah Putih. Aku tidak berkeberatan atas apa yang telah kau lakukan di Mataram, asal kau selalu ingat tujuanmu sejak semula, berkata Ki Jayaraga. Kami berada di bawah kendali seorang perwira petugas sandi dari Mataram, guru, jawab Gelagah Putih. Syukurlah bahwa kalian tidak dilepaskan begitu saja, karena tanpa kendali, anak-anak muda akan mudah tergelincir justru karena kemudaannya. Darahnya yang masih mudah mendidih, serta tekadnya yang bagaikan lidah api yang menyala-nyala, berkata Ki Jayaraga. Namun dengan kendali yang kuat, maka kalian akan tetap berada dalam keseimbangan. Ya guru. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Tetapi ada sesuatu yang ternyata timbul kemudian. Ada sekelompok orang yang menyatakan diri dengan nama yang sama dengan nama kelompok kami, guru. Ki Jayaraga mendengarkan keterangan dari Gelagah Putih tentang kelompok Gajah Liwung yang timbul kemudian, dengan sifat dan watak yang bertentangan dengan tujuan kehadiran kelompok Gajah Liwung yang dihimpun oleh Gelagah Putih dan kawan-kawannya. Menurut keterangan terakhir yang kami dengar guru, mereka ternyata adalah orang-orang dari Gunung Kendeng. Tetapi segala sesuatunya masih harus diteliti lebih jauh. Para petugas sandi dari Mataram sedang berusaha keras untuk mengungkap kenyataan dari orang-orang itu, berkata Gelagah Putih kemudian. Dari Gunung Kendeng, bertanya Ki Jayaraga. Ya guru, jawab Gelagah Putih. Pegunungan Kendeng adalah pegunungan yang panjang. Dari sisi mana orang-orang yang telah menyebut dirinya dari kelompok Gajah Liwung itu, bertanya Ki Jayaraga. Aku tidak tahu guru. Sedangkan keterangan bahwa mereka berasal dari situ pun masih harus diteliti kembali, jawab Gelagah Putih. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya. Mudah-mudahan bukan orang-orang dari Padepokan Cundamanik. Padepokan Cundamanik, ulang Gelagah Putih. Satu nama yang telah lama tidak terdengar. Tetapi pada suatu saat di Pegunungan Kendeng terdapat sebuah padepokan yang semula tidak begitu besar, bernama Padepokan Cundamanik, berkata Ki Jayaraga lebih jauh. Tetapi yang datang ke Mataram dan mengaku orang-orang dari Gajah Liwung itu jumlahnya cukup besar, berkata Gelagah Putih. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya. Memang masih memerlukan satu penelitian yang cermat. Tetapi jika orang-orang itu ternyata dari perguruan Cundamanik, maka perguruan itu tentu sudah berkembang. Dan yang perlu mendapat perhatian adalah pimpinan padepokan itu. Seorang yang berilmu tinggi, sehingga sulit untuk dapat ditundukkan. Tetapi sudah agak lama namanya tidak terdengar, sehingga mungkin sekali telah hadir orang lain di padepokan itu. Atau memang telah berdiri sebuah padepokan lain di lereng Pegunungan Kendeng yang panjang itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk pula. Namun keterangan gurunya merupakan satu bahan yang akan dapat disampaikan kepada para petugas sandi di Mataram dalam penyelidikan mereka terhadap orang-orang yang dianggap baru di Mataram itu. Mungkin kakakmu juga pernah mendengarnya, atau barangkali Ki Gede, berkata Ki Jayaraga kemudian. Atau Ki Waskita, yang kebetulan juga berada di tanah perdikan Menoreh sekarang ini. Ki Waskita juga sempat menghadiri wisuda kakak sepupumu di barak. Ya guru, jawab Gelagah Putih. Nah, jika demikian, aku akan menyelesaikan pekerjaanku besok. Sekarang marilah kita pulang.
Kakakmu mudah-mudahan sudah ada di rumah. Kemudian kita pergi ke rumah Ki Gede. Kiwas kita ada di sana, berkata Ki Jayaraga kemudian. Jika guru masih akan menyelesaikan pekerjaan, aku dapat membantu, berkata Gelagah Putih. Tidak. Kita kembali saja, berkata Ki Jayaraga. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi masih menjawab. Jadi guru sudah tidak akan bekerja lagi? Besok saja aku akan menyelesaikan pekerjaanku yang tersisa. Tinggal sedikit lagi, jawab Ki Jagaraga. Demikianlah maka keduanya pun telah meninggalkan gubuk itu, menelusuri pematang. Ki Jayaraga membawa cangkul di pundaknya. Tanpa mengenakan baju. Ketika mereka turun ke jalan, maka Ki Jayaraga telah mencuci cangkul, kaki dan tangannya di air parit yang bening. Kemudian mereka melalui jalan di antara kotak-kotak sawah, kembali ke padukuhan induk. Seperti yang dikatakan oleh Ki Jagaraga, ketika keduanya sampai ke rumah, maka Agung Sedayu telah berada di rumahnya. Disambutnya adik sepupunya dan dimintanya duduk di pendapa. Aku ingin kau bercerita, berkata Agung Sedayu. Demikianlah, maka Agung Sedayu yang baru pulang dari barak itu telah minta Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk di pendapa bersama dengan Ki Jayaraga dan Sekar Mirah, untuk menceritakan permainan mereka di Mataram. Gelagah Putih pun kemudian telah mengulangi ceritanya, sementara Rara Wulan telah menambahkan di sana-sini. Mereka pun telah menceritakan 3 orang yang bertemu di atas rakit, sehingga mereka telah berkelahi melawan ketiga orang itu. Ternyata permainan kalian telah mendapatkan tantangan yang berat, berkata Agung Sedayu. Ya, jawab Gelagah Putih. Kami harus membersihkan nama kami. Sementara itu orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu masih saja melakukan kejahatan-kejahatan. Bukan lagi sekedar kenakalan anak-anak muda, tetapi benar-benar perampokan dan kejahatan-kejahatan yang lain. Termasuk penculikan gadis-gadis. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Rasa-rasanya ia ingin melihat apa yang terjadi di Mataram. Tetapi ia telah terikat dengan barak pasukan khusus itu. Namun dalam pada itu, Ki Jayaraga berkata, tetapi jika benar orang-orang itu berasal dari Pegunungan Kendeng, maka mereka memang harus mendapat perhatian khusus. Di Pegunungan Kendeng yang panjang itu tentu terdapat tidak hanya sebuah perguruan. Tetapi yang pernah aku dengar adalah perguruan Cundamanik. Perguruan yang dipimpin oleh seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku juga pernah menelusuri Gunung Kendeng, justru bersama Pangeran Benawa. Tetapi aku kurang mengenali perguruan-perguruan yang ada di pegunungan itu. Adalah kebetulan bahwa kami juga tidak menyentuh perguruan Cundamanik, meskipun nama itu juga pernah aku dengar. Kita nanti malam akan berbicara dengan Ki Gede dan Ki Waskita, desis Ki Jayaraga. Mudah-mudahan mereka mengenali perguruan-perguruan di Pegunungan Kendeng. Ki Gede nampaknya tidak banyak mendengar tentang daerah itu, sahut Agung Sedayu. Mungkin Ki Waskita. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, aku juga ingin menghadap Ki Gede. Aku ikut, desis Rara Wulan. Beberapa saat kemudian mereka pun telah membenahi pakaian mereka. Rara Wulan ternyata ingin ikut pula bertemu dengan Ki Gede, sehingga karena itu maka Sekar Mirah telah diajaknya pula pergi ke rumah Ki Gede. Akhirnya Sekar Mirah tidak dapat menolak, ia harus menemani Rara Wulan menghadap Ki Gede menoreh. Demikianlah, ketika matahari menjadi semakin rendah, maka seisi rumah itu, kecuali pembantu Agung Sedayu, telah pergi ke rumah Ki Gede. Beberapa orang yang bertemu di jalan telah menyapa mereka, terutama Gelagah Putih yang datang kemudian, setelah Agung Sedayu beberapa lama mendahuluinya. Kedatangan mereka telah disambut Ki Gede dengan gembira. Demikian pula Ki Waskita yang masih berada di rumah Ki Gede itu pula. Sejenak kemudian maka mereka pun telah berada di pendapa. Minuman dan makanan telah dihidangkan pula. Untuk beberapa saat maka Ki Gede dan Ki Waskita masih mempertanyakan keselamatan Gelagah Putih dan Rara Wulan, sebelum mereka kemudian menanyakan keadaan Mataram sepeninggal pasukan Tanah Perdikan menoreh dari kota raja. Namun pembicaraan mereka akhirnya sampai juga ke Pegunungan Kendeng. Sebuah pegunungan yang memanjang membujur ke timur membelah tanah ini. Ternyata tidak banyak yang diketahui oleh Ki Gede dan Ki Waskita. Ki Gede bahkan belum pernah mendengar tentang padepokan Cundamanik. Ki Waskita yang pernah menjadi pengembara ternyata mengenal 2 nama padepokan di Pegunungan Kendeng.
Satu, padepokan Cundamanik, dan yang lain padepokan yang lebih kecil, disebut padepokan Taligawe. Padepokan yang lebih banyak mengembangkan pertanian daripada hubungan keluar dan olah kanuragan. Dengan demikian maka tidak banyak bahan yang didapat oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan tentang orang-orang yang datang dan mengaku dari kelompok Gajah Liwung. Namun Gelagah Putih pun kemudian telah mengatakan pula, bahwa dalam sepekan ini mereka tidak mempunyai tugas apa-apa, sehingga Gelagah Putih dan Rara Wulan sempat mengunjungi tanah perdikan Menoreh. Ternyata mereka sempat berbincang-bincang di rumah Ki Gede sampai larut malam. Baru menjelang tengah malam Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah minta diri, sementara Ki Jayaraga akan tinggal di rumah Ki Gede. "Jangan tunggu aku malam ini," berkata Ki Jayaraga. "Aku akan bermalam di sini. Sudah lama aku tidak bermain mul-mulan melawan Ki Waskita." Ki Waskita tertawa. Katanya, "Terakhir kami 3 kali bermain, aku telah memenangkan 2 kali." Ki Gede pun tertawa. Lapun menyahut pula, "Siapa yang menang baru akan melawan aku." Tetapi Agung Sedayu menyahut, "Besok aku akan ikut bermain." Demikianlah, sejenak kemudian Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah berada di rumahnya. Dipersilahkannya Rara Wulan beristirahat di bilik sebelah kiri di ruang dalam. "Tempatnya sangat sederhana," berkata Sekar Mirah. "Aku sekarang sudah terbiasa berada di mana saja," jawab Rara Wulan. "Bilik yang bagus dan terang tidak menarik lagi bagiku. Di tempat seperti ini aku merasakan akrabnya sebuah keluarga. Tetapi itu tidak aku rasakan di rumahku yang serba mewah. Setiap orang seakan-akan hidup sendiri-sendiri, bagi kepentingan sendiri-sendiri pula. Ibu sibuk dengan keperluan ibu sendiri, sedangkan ayah tidak mempunyai waktu luang untuk duduk-duduk dengan keluarga di rumah. Ada saja persoalan yang harus dibicarakan dengan kawan-kawan ayah. Sementara Kakang Mas mempunyai kepentingan sendiri. Raralah yang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan keluarga Rara itu," desis Sekar Mirah. "Aku lebih senang berada di rumah kakek, atau di sarang sekelompok anak-anak muda yang pikirannya sejalan dengan aku. Meskipun aku satu-satunya perempuan di antara mereka," berkata Rara Wulan. Sekar Mirah mengangguk-angguk kecil. Katanya kemudian, "Nampaknya Rara telah menentukan satu sikap dalam mengarungi kehidupan, di atas biduk yang agaknya kurang sesuai dengan perasaan dan penalaran Rara." "Ya," jawab Rara Wulan. "Baiklah," berkata Sekar Mirah. "Besok kita berbincang-bincang lagi. Sekarang Rara beristirahatlah." "Bokayu," desis Rara Wulan. "Sebenarnya aku mempunyai kepentingan khusus datang ke tanah perdikan ini." Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Rara Wulan nampaknya bersungguh-sungguh. Karena itu maka Sekar Mirah pun kemudian justru duduk di pinggir pembaringan. "Ada apa Rara?" bertanya Sekar Mirah. "Bokayu, dalam permainan yang kami lakukan di Mataram, aku memerlukan kemampuan yang lebih baik dari yang aku miliki sekarang. Kakek telah memberikan beberapa pengetahuan tentang olah kanuragan. Tetapi ternyata bahwa kesempatan kakek pun sangat terbatas. Karena itu, aku memerlukan datang kepada Bokayu, untuk serba sedikit mendapat bekal bagi permainan yang ternyata cukup berbahaya itu," jawab Rara Wulan. "Berapa lama Rara akan berada di sini?" bertanya Sekar Mirah. "Sepekan," jawab Rara Wulan. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Waktu sepekan adalah waktu yang terlalu pendek." "Aku mengerti Bokayu. Tetapi yang aku perlukan adalah 1 atau 2 unsur saja, yang mampu mendukung kemampuan kanuraganku yang baru sedikit sekali itu. 1-2 unsur yang akan dapat menentukan, menurut tataran kemampuanku," berkata Rara Wulan. Sekar Mirah mengangguk-angguk kecil. Katanya, "1 pekerjaan yang sangat berat. Sepekan itu tidak lebih dari 5 hari. Jika perlu, aku dapat menunda barang 2-3 hari," berkata Rara Wulan. "Baiklah Rara," jawab Sekar Mirah. "Jika demikian besok kita akan segera mulai. Aku tentu tidak akan dapat memberikan sesuatu selain mempertajam apa yang telah Rara miliki. Itu pun seperti yang Rara katakan, hanya 1-2 unsur, namun memiliki kekuatan yang lebih baik dari unsur-unsur lain yang telah Rara miliki." "Ya, Bokayu," jawab Rara Wulan. "Serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat Rara kembangkan kemudian, berdasarkan pengalaman Rara," berkata Sekar Mirah pula. "Ya Bokayu." Rara Wulan mengangguk. "Nah, jika demikian, beristirahatlah.
Rara dapat tidur sampai esok pagi. Baru besok kita akan mulai, berkata Sekar Mirah sambil bangkit. Lalu katanya, "Selamat malam." Ketika kemudian Sekar Mirah menutup pintu, maka Rara Wulan pun telah membaringkan dirinya. Namun agaknya sulit bagi Rara Wulan untuk segera tidur. Sekar Mirah di biliknya telah mengatakan kepada Agung Sedayu maksud Rara Wulan. Seperti Sekar Mirah, Agung Sedayu pun berpendapat bahwa waktu yang hanya sepekan itu tentu sangat pendek. Namun Sekar Mirah telah menjelaskan. Yang penting bukan penguasaan unsur yang menentukan itu Kakang. Tetapi satu pengaruh jiwani yang membuat Rara Wulan semakin percaya kepada kemampuannya sendiri, di samping kemungkinan pengembangan atas unsur itu, sebenarnya justru karena pengalaman dan kemampuannya sendiri. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Kau benar. Keyakinan atas kemampuan diri pun sangat berpengaruh. Sementara pengalamannya benar-benar akan meningkatkan kemampuan itu. Tetapi kita dapat minta tolong kepada Gelagah Putih dan barangkali kawan-kawannya yang lain untuk membantu memberikan pengalaman kepada Rara Wulan, dengan latihan-latihan yang berat dan mapan. Jika hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan setiap hari meskipun hanya sebentar, tentu benar-benar akan menambah kemampuan Rara Wulan." "Kau katakan saja besok kepada Gelagah Putih," sahut Sekar Mirah. "Besok aku akan mulai memasuki sanggar. Tetapi aku juga ingin Kakang dan Gelagah Putih melihat tataran kemampuan Rara Wulan." "Besok sebelum aku berangkat, aku akan memerlukan melihatnya," jawab Agung Sedayu. Dalam pada itu, Gelagah Putih ternyata sudah tidak ada di rumah. Bersama pembantu di rumah itu, Gelagah Putih telah pergi ke sungai. Ia sudah terlalu lama tidak melihat peliridannya. Ternyata peliridan itu telah menjadi semakin besar. Pembantu di rumah Agung Sedayu itu telah membuat peliridan itu lebih panjang dan lebih lebar, meskipun tidak mengganggu aliran sungai yang memang tidak begitu besar itu. "Anak-anak nakal itu sering lewat lagi," berkata pembantu rumah tangga Agung Sedayu. "Tetapi mereka tidak berani lagi mengganggu aku." "Kenapa?" bertanya Gelagah Putih. "Aku telah berkelahi lagi." "Dua orang anak nakal itu telah lari terbirit-birit," jawab pembantu rumah tangga Agung Sedayu itu. "Jangan suka berkelahi," pesan Gelagah Putih. "Jika keadaan tidak memaksa, lebih baik kita bersahabat dengan siapa saja. Kau dapat menasehati orang lain seperti seorang kakek-kakek. Tetapi kau sendiri hampir setiap hari berkelahi," gumam anak itu. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Tetapi aku tidak bersungguh-sungguh berkelahi." "Kau masih suka omong kosong. Setiap orang membicarakan kau dan Ki Agung Sedayu," berkata anak itu. "Membicarakan apa?" bertanya Gelagah Putih. "Kau tentu tahu sendiri apa yang kau lakukan," jawab anak itu. Gelagah Putih tertawa namun ia pun kemudian telah berdiri di tanggul peliridannya. Dilihatnya kilatan air yang bening. Namun malam cukup gelap, sehingga Gelagah Putih tidak dapat melihat dengan jelas beberapa ekor ikan yang berenang di dalam peliridannya. Jika ikan-ikan itu tidak keluar pada saat peliridan itu ditutup, maka ikan itu akan segera masuk ke dalam kepis sebagai hasil tangkapan. Namun berjalan-jalan di tepian di malam hari terasa betapa tenangnya. Udara terasa sejuk mengalir dari arah laut yang menyusuri lereng pegunungan. Di tanah perdikan menoreh, Gelagah Putih sempat melupakan keributan anak-anak muda yang kurang bertanggung jawab di Mataram. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan anak-anak muda yang baik, namun keberadaan mereka terasa semakin meresahkan. Apalagi dengan kehadiran sekelompok anak-anak muda yang justru mengaku dari kelompok Gajah Liwung. Dalam pada itu, maka anak yang memelihara peliridan itu pun kemudian bertanya, "Apakah kita akan membukanya sekali saja menjelang dini?" Gelagah Putih mengangguk. Katanya, "Ya. Sudah terlalu malam untuk membukanya 2 kali. Jika demikian, kita pulang saja dahulu sekarang," ajak anak itu. "Pulanglah, aku akan berjalan-jalan menelusuri sungai ini," jawab Gelagah Putih. "Nanti menjelang dini aku sudah di sini, ikut membuka peliridan." Anak itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Kau akan pergi kemana?" "Berjalan-jalan di tepian," jawab Gelagah Putih. "Hati-hatilah. Kau dapat berjumpa dengan anak-anak nakal yang sering mencuri ikan di peliridan orang lain." "Justru pada saat-saat seperti ini," pesan anak itu. "Bukankah tidak setiap hari?" bertanya Gelagah Putih. "Siapa tahu hari ini mereka melakukannya," jawab anak itu.
Tetapi bukankah mereka sudah kau kalahkan? Bertanya Gelagah Putih pula. Tetapi kau, desis anak itu kemudian. Gelagah Putih tertawa. Tetapi ia justru berkata, baiklah. Jika aku melihat mereka, aku akan segera bersembunyi. Anak itu termangu-mangu. Sementara Gelagah Putih pun telah berjalan menelusuri tepian. Ia merasakan suasana yang tenang dan damai. Seakan-akan tidak ada pertentangan antara sesama di dunia ini. Setidak-tidaknya di sebelah-menyebelah sungai itu. Ternyata ia bukan satu-satunya orang yang berada di tepian. Gelagah Putih telah bertemu dengan seorang yang sudah berumur setengah abad, namun masih mampu bekerja keras. Sambil membawa jala yang disangkutkan di pundaknya, orang itu berjalan menelusuri sungai. Sekali-sekali ia mengangkat jalanya dan ditebarkannya ke dalam air. Kidali, sapa Gelagah Putih. Orang tua itu tersenyum sambil bertanya. Kau masih juga sempat turun ke sungai? Sekali-sekali Kidali, jawab Gelagah Putih. Nampaknya Kidali masih juga setiap malam turun ke sungai. Tidak ada kerja di sawah, Gelagah Putih, jawab orang itu. Aku sudah selesai menyiangi tanaman. Di siang hari aku dapat tidur, sementara istriku pergi ke pasar menjual rempeyek wader yang aku dapatkan malam ini. Sekedar untuk tambah membeli garam. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia sempat berpesan. Hati-hati Kidali, jangan menangkap ular. Orang tua itu pun tertawa. Katanya. Aku masih dapat membedakan antara sidak dan ular. Kidali pun berjalan semakin jauh menelusuri arus sungai yang tidak begitu besar itu. Sudah bertahun-tahun Kidali mengais uang di sungai itu, di saat-saat kerja di sawah sedang longgar. Ternyata bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Kidali sempat menabung serba sedikit, sehingga akhirnya Kidali telah dapat membeli lembu sendiri untuk mengerjakan sawahnya. Dengan demikian maka kehidupannya menjadi lebih baik dari orang-orang yang meskipun lebih muda, tetapi enggan bekerja keras. Bahkan lebih banyak membuang waktunya untuk melakukan kerja yang tidak berarti. Tidak berarti bagi dirinya sendiri. Tidak berarti bagi keluarganya, dan apalagi bagi tanah perdikan menoreh. Ternyata Gelagah Putih yang berjalan-jalan di tepian, yang sekali-sekali harus naik ke atas tanggul kemudian turun di antara batu-batu padas yang terjal, telah mendapat kesan tersendiri setelah beberapa lamanya ia berada di medan pertempuran, di perjalanan, dan yang terakhir di riuhnya kenakalan anak-anak muda. Seperti yang dijanjikan, maka menjelang dini Gelagah Putih telah kembali di tepian di sebelah peliridannya. Bersama dengan pembantu di rumah Agung Sedayu itu, maka Gelagah Putih telah menutup peliridan. Meskipun ia telah menjelajahi berbagai macam pengalaman, namun kerja di sungai itu telah memberinya kegembiraan tersendiri. Di ujung malam setelah pulang dari sungai, Gelagah Putih sempat tidur sejenak di bilik pembantunya itu. Tetapi seperti biasa sebelum matahari terbit, Gelagah Putih telah bangun. Tetapi Gelagah Putih termangu-mangu ketika Agung Sedayu memanggilnya. Masih terlalu pagi untuk berbincang. Namun Gelagah Putih datang juga ke ruang dalam. Di ruang dalam ditemuinya Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Rara Wulan telah bersiap-siap untuk memasuki sanggar. Apa yang akan kita lakukan? Bertanya Gelagah Putih. Kami menunggumu. Bersiaplah. Mbokayumu akan melihat tataran kemampuan Rara Wulan. Aku dan kau dimintanya untuk ikut menyaksikan. Karena itu, kita melakukannya pagi-pagi, sebelum aku pergi ke barak, berkata Agung Sedayu kemudian. Gelagah Putih mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab, ia langsung pergi ke pakiwan, mandi dan kemudian berbenah diri. Gelagah Putih tidak sempat membersihkan halaman dan menimba air. Ketika ia melihat pembantu di rumah Agung Sedayu berdiri termangu-mangu, maka ia pun berkata, ada sedikit perlu. Nanti aku bantu mengisi jambangan di pakiwan dan menyapu halaman. Tetapi nanti setelah jambangan penuh dan halaman menjadi bersih, sahut anak itu. Jangan begitu. Kau tahu, aku dipanggil Kakang Agung Sedayu, jawab Gelagah Putih sambil bergegas pergi ke ruang dalam. Maaf, aku menghambat. Kakang tidak memberitahukan semalam, desis Gelagah Putih. Aku baru tahu menjelang tidur semalam, jawab Agung Sedayu. Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Berempat mereka pun kemudian telah pergi ke sanggar. Sementara itu, pembantu di rumah Agung Sedayu itu menyapu halaman sambil bersungut-sungut. Demikianlah, sejenak kemudian mereka telah berada di sanggar.
Sekar Mirah telah memberitahukan kepada Agung Sedayu dan Gelagah Putih, bahwa mereka akan menilai kemampuan Rara Wulan, sebelum Sekar Mirah akan memanfaatkan waktu yang hanya sepekan itu untuk mencari kekuatan unsur-unsur gerak yang dimiliki oleh Rara Wulan. Gelagah Putih memang menjadi heran. Apa yang dapat dilakukan dalam waktu sepekan? Namun Agung Sedayu nampaknya telah menjadi bersungguh-sungguh, sehingga Gelagah Putih tidak memberikan tanggapan apapun juga. Ketika semuanya telah siap, maka Sekar Mirah pun telah mempersilahkan Rara Wulan untuk berdiri di tengah-tengah sanggar. Mulailah Rara, desis Sekar Mirah. Tunjukkan yang mungkin kau tunjukkan dalam hubungannya dengan kemampuanmu. Rara Wulan pun kemudian telah mempersiapkan diri. Dipusatkannya nalar budinya untuk mengungkapkan ilmunya, yang memang belum cukup banyak untuk langsung terjun ke dunia olah kanuragan yang keras. Meskipun demikian namun kemampuan gadis itu sudah cukup memadai untuk mengimbangi kemampuan anak-anak nakal di Mataram, yang semakin lama menjadi semakin menggelisahkan. Sejenak kemudian Rara Wulan pun telah mulai. Mula-mula Rara Wulan sekedar menghangatkan badannya. Gerak-gerak yang sederhana dan lentur. Namun semakin lama gerak Rara Wulan pun menjadi semakin cepat dan semakin kuat. Unsur-unsur geraknya pun menjadi semakin rumit. Agung Sedayu memang mengenali unsur-unsur gerak itu diwarisinya dari Ki Lurah Beranjangan. Tetapi masih baru pada tataran pemula, meskipun ada beberapa unsur yang sudah agak rumit. Bahkan pada bagian terakhir Rara Wulan mampu menunjukkan kemampuannya bergerak dengan cepat dan kuat. Meskipun Rara Wulan baru mulai dengan ungkapan tenaga cadangannya, namun ternyata bahwa gadis itu memiliki kemampuan dasar yang tinggi. Sebagaimana Pandan Wangi dan Sekar Mirah, Agung Sedayu melihat kemungkinan yang besar ada di dalam diri Rara Wulan. Keberaniannya memberikan dorongan yang besar bagi kemajuan ilmunya, jika gadis itu mendapat penanganan yang baik. Bersambung ke bab 378. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.